Halo Sobat Iden, kembali lagi di Idealog bersama saya Jum, dan kali ini kita ditemani dengan Ketua dari Pusat Disabilitas Unhas, yaitu Bapak Dr. Ishak Salim. Ya. Bagaimana Pak? Apa kabar ini? Baik, Alhamdulillah. Ya, Bapak Dr. Ishak Salim ini juga merupakan alumni dari Ilmu Politik Unhas, sekaligus juga aktif dalam gerakan difabel di Indonesia. Nah, sebelum masuk ini Pak, terkait bisa sampai hingga terjun di dunia bidang difabel ini, mungkin boleh diceritakan sedikit kisah masa kecilnya gitu. Masa kecil saya? Iya, hingga akhirnya terjun di dunia ini. Iya, kalau masa kecil saya di Pindrang, di Sulawesi Selatan. Saya sampai SD di Pindrang, kemudian pindah ke Jakarta ikut kakak sampai SMA, lalu ke Unhas tahun 95 ambil jurusan ilmu politik. Saya sempat menjabat ketua himpunan mahasiswa ilmu politik tahun 1998, dan tahun 2006-2007 saya melanjutkan kuliah di ISS Den Haag, Belanda. Waktu itu saya ambil jurusan Governance and Democracy, masih bagian dari ilmu politik. Kemudian selepas dari kuliah di Belanda, saya aktif di organisasi yang kami sama-sama dirikan dari alumni ilmu politik, yaitu Active Society Institute. Organisasi ini bergerak di bidang pengorganisasian masyarakat, baik di kota maupun di desa. Tapi pada saat saya menjadi direktur aksi, fokusnya adalah pengorganisasian pedagang pasar lokal di Makassar. Nah, saya juga aktif di komunitas ini Nawa, dan pernah menjabat sebagai presidium. Kemudian saya ke Jogja melanjutkan S3 jurusan ilmu politik juga di UGM, dan pada saat itu saya sempat menjabat sebagai ketua presidium INSIS, dan di Jogja lah saya mulai mengenal isu-isu disabilitas, karena pada saat saya tiba pada September 2013, kawan saya yang juga aktivis disabilitas, yaitu Joni Yulianto, mengajak saya untuk melakukan pendidikan politik menjelang pemilu 2014 waktu itu. Nah, saya kemudian tertarik pada isu-isu disabilitas, mengikuti pergerakan disabilitas di Yogyakarta, dan membuka jaringan cukup luas dengan organisasi disabilitas di berbagai bagian di Indonesia. Dan dengan aktivitas itu saya kemudian melakukan penelitian khusus untuk gerakan disabilitas melawan politik pencacatan di Indonesia. Kira itu versi singkatnya. Iya, tadi sudah dijelaskan kalau misalnya pertama kali berinteraksi mungkin dengan teman-teman disabilitas ini di Jogja ya Kak? Kalau pertama kalinya sebenarnya itu 2004-2005. Waktu itu saya dapat beasiswa for foundation, dan dua kawan saya itu adalah aktivis disabilitas. Yang pertama yang saya sebut tadi, yang kedua itu Risnawati Utami yang sekarang menjadi komisioner untuk UN CRPD atau Komisi Hak-Hak Disabilitas di PBB. Nah, itu pertama kali bersentuhan dengan mereka. Kalau untuk interaksinya bagaimana nih Kak, sejak pertama kali berinteraksi dengan teman-teman difabel, perasaan apa yang dirasakan pada saat itu mungkin? Gamang, bingung ya. Misalnya di kantor Sigap waktu itu sudah memang ada beberapa difabel yang dengan beragam variasi ya. Ada yang netra, ada yang tuli, ada yang tidak punya tangan. Nah, kegamangan-kegamangan itu saya betul-betul alami, karena saya tidak tahu misalnya bagaimana caranya bersalaman dengan orang yang tidak ada tangannya, bagaimana berbicara dengan orang tuli yang dimana saya belum tahu bahasa isyarat, dan bagaimana
waktu itu saya belum tahu apa itu etika disabilitas, berinteraksi dengan orang netra misalnya, sampai bertahun-tahun itu akhirnya muncul kepekaan bagaimana berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Misalnya kalau dalam rapat itu kita kadang menarik kursi terus lupa mengembalikan. Nah itu biasa ditabrak oleh teman netra yang tidak melihat. Itu etikanya adalah ketika menarik kursi harus kembalikan lagi kursi itu. Atau ketika mengambil misalnya dia merokok, kita pakai koreknya, tidak kembalikan ke tempat semula, biasanya dia protes. Nah kepekaan itu membangun sensitivitas saya dalam berinteraksi dengan disabilitas. Kalau momen-momen yang paling berkesan semenjak dari pertama kali berinteraksi dengan teman-teman disabilitas itu apa yang paling berkesan hingga saat ini? Banyak sekali sih yang berkesan ya. Saya yang pertama kali berinteraksi itu kan 2005 ya dengan Mas Joni dan Mbak Risna. Jadi Mas Joni itu buta, Mbak Risna itu pakai kursi roda perempuan. Nah, saya setiap hari itu menemani Mas Joni ke kampus UI. Kami kursusnya di UI. Kami tinggal di Salemba. Nah, jalan kaki, ternyata Mas Joni itu menandai banyak tempat dengan rabaan kakinya. Jadi misalnya ada penjual gorengan, dia tahu diundak, misalnya ada bentuk-bentuk permukaan jalan itu dia tahu, kita di penjual ini singgah yuk. Itu berkesan sekali, berarti dia menandai sesuatu. Lalu ada banyak sekali ya yang berkesan di situ. Termasuk juga pernah kami bikin pelatihan, kemudian saya satu lift dengan 4 orang yang semuanya tuli dan semua berbahasa isyarat. Lalu tiba-tiba mereka bertanya kepada saya tentang sesuatu yang saya tidak mengerti. Apa ini? Saya lalu berpikir, jadi kalau dalam keadaan begini siapa yang disabilitas sebenarnya? Sepertinya saya, karena saya tidak tahu sama sekali bahasa isyarat. Dan pernah juga misalnya bertemu dengan aktivis kusta yang sudah sembuh ya, tapi kan karena mindset kita tentang kusta itu menakutkan, selalu saja ada rasa yang tidak nyaman atau khawatir kalau bersentuhan, kalau salaman. Tapi begitu mengetahui perspektif mereka bahwa kusta itu misalnya suatu penyakit menular tapi sangat sulit menular, kemudian mereka banyak sekali mengalami diskriminasi dalam bekerja atau bersekolah, berhenti sekolah. Dan itu juga membuat saya menyadari bahwa ya persoalan kusta itu sebenarnya bukan lagi persoalan kesehatan, tapi ini pada cara berpikir orang atau stigma ya terhadap mereka yang merugikan. Itu. Iya, kalau tadi juga disebutkan Kakak, kalau misalnya mengambil jurusan ilmu politik, nah hingga akhirnya terjun di bidang yang terkait dengan isu-isu disabilitas ini. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang akhirnya memutuskan, pertimbangan apa yang memutuskan Bapak sendiri untuk memilih jurusan tersebut? Iya, jurusan ilmu politik itu kan sudah saya ambil mulai dari S1 sampai S2. Nah, di S3 ini perspektif kritisnya itu sangat kuat sekali kami pelajari, yaitu bagaimana melihat dinamika kemasyarakatan itu berdasarkan relasi kuasa. Nah, interaksi saya dengan organisasi disabilitas itu, saya menggunakan perspektif kritis. Jadi saya membaca bagaimana perlawanan-perlawanan yang mereka bangun, baik perlawanan berdasarkan pengetahuan, perlawanan berdasarkan inovasi-inovasi yang mereka buat, entah dalam belajar, entah dalam bekerja. Dan ilmu politik mengajarkan kita bagaimana mengenali kekuatan gerakan disabilitas, bagaimana mengenali lawan-lawannya, dan bagaimana merencanakan satu tindakan-tindakan untuk melakukan perlawanan atas disabilitas. Nah, di ilmu politik itu saya mempelajari bahwa dalam isu disabilitas ada satu ideologi yang mereka lawan, yaitu ableism.
Ableism itu kata dasarnya able, jadi able people. Kan kita mengenal disabled people. Nah, kalau able people itu adalah orang-orang yang tidak mengalami disable. Jadi atau kita sebut mereka normal dalam tanda kutip ya. Nah, able people inilah yang merancang semua situasi, semua desain, mulai dari arsitektur, infrastruktur sampai seni dan budaya, yang kemudian merugikan orang disable. Jadi disable mengalami marginalisasi, kemudian subordinasi, dan bahkan menjadi miskin karena banyak hal yang tidak akses, yang didesain oleh para able people ini, yang akhirnya mereka mengalami ketertinggalan. Nah, ilmu politik mengajarkan itu, dan termasuk bagaimana melakukan perlawanan, bagaimana membangun kondisi kekuatan atau kekuasaan yang mereka miliki yang rendah, powerless, menjadi powerful itu. Jadi ada proses empowerment yang dibangun. Nah, riset saya ini kan participatory action research, jadi saya terlibat di dalam riset itu. Jadi proses empowerment itu betul-betul kami lakukan sampai akhirnya perlawanan bisa efektif dan di beberapa pertempuran itu dimenangkan. Jadi itu relasi politiknya. Ya, saat ini kan juga Bapak aktif sebagai ketua dari Pusat Disabilitas Unhas. Kalau boleh ini Pak diceritakan singkat cerita dari dibalik berdirinya Pusat Disabilitas Unhas ini. Iya. Saya Pusat Disabilitas Unhas itu kan 2023 ya, dan itu artinya saya sudah 10 tahun menggeluti isu disabilitas, karena saya ke Jogja 2013 dan mulai terjun di dalam isu-isu disabilitas itu. Saya dengan Prof. JJ itu adalah Dewan Penasehat Riset PAIR, Partnership Australia Indonesia for Research. Nah, di sanalah kami bertukar pikiran tentang isu disabilitas, inklusi disabilitas, dan pada saat itu Prof. JJ sangat sering mengulang slogan No One Left Behind, dan dia ingin menerapkan itu di kampus. Nah, Prof. JJ kemudian tertarik untuk membuka pusat disabilitas di Unhas, dan satu-satunya yang dia pikir adalah saya untuk dilibatkan atau menjadi kepala pusat. Saya setuju pada saat itu, dan beliau mengangkat saya untuk setelah mendirikan pusat disabilitas, beliau langsung mengangkat saya menjadi kepala pusat disabilitas. Ya, kalau dari pandangan kakak sendiri nih, melihat hak-hak bagi teman-teman disabilitas di Unhas itu bagaimana sekarang? Hak-hak disabilitas mahasiswa difabel Unhas itu ada banyak sebenarnya. Yang paling utama itu misalnya hak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, layanan penelitian yang setara, dan variasinya itu beragam sekali. Jadi orang dengan disabilitas netra, orang dengan disabilitas intelektual, orang dengan disabilitas sensori pendengaran, itu berbeda kebutuhannya. Dan karena banyak sekali variasinya, maka di Unhas ada area-area tertentu, misalnya dari aspek aksesibilitas itu akses, tapi masih banyak wilayah yang belum akses. Jadi kalau kita bicara mobilitas, mahasiswa difabel dengan yang berkursi roda itu masih memiliki sejumlah hambatan ketika mereka masuk kampus atau ke kelas, terutama di lantai 2 atau lantai 3, di mana bangunan-bangunan yang belum ada liftnya. Untuk disabilitas netra, akses terhadap literasi berbasis digital itu sangat dibutuhkan, karena mereka menggunakan aplikasi pembaca layar, dan perpustakaan kita belum sepenuhnya mampu menyediakan hal itu. Walaupun di banyak area proses mediasi itu terus kami lakukan ya, menyampaikan bahwa aksesibilitas untuk akses literasi, akses pengajaran, akses dalam kelas itu dibutuhkan.
teman-teman dengan disabilitas tuli itu membutuhkan layanan juru bahasa isyarat, dan karena tidak ada juru bahasa isyarat di Unhas, maka mahasiswa kita yang tuli yang kuliah di FIB itu mengajarkan teman-teman Unhas untuk belajar bahasa isyarat. Kedepannya kami ada rencana untuk mengajarkan juga dosen-dosen yang tertarik, dan perpustakaan juga begitu sudah bersedia untuk mendapatkan pengajaran bahasa isyarat. Ada banyak sekali variasinya. Disabilitas intelektual beda lagi aksesibilitas yang mereka butuhkan. Nah, jadi kalau ditanya apakah Unhas cukup akses, menurut saya ongoing. Ya. Berarti sedang dalam proses perkembangan untuk lebih baik lagi. Ya. Kalau untuk dari Bapak sendiri ini, bagaimana perasaan dampak yang dirasakan ini setelah menjadi ketua dari Pusat Disabilitas Unhas ini? Apa ya? Kalau yang saya rasakan itu ada rasa bangga, ada pride. Kebanggaan itu bukan milik saya sendiri. Kebanggaan itu lahir karena dari sejumlah interaksi yang kami lakukan, ternyata ada banyak pihak, ada banyak sumber daya di Unhas yang bisa berkontribusi, bekerja bersama-sama untuk memajukan kampus ini menjadi lebih inklusif. Salah satu yang sangat mendukung pusat disabilitas itu adalah keberadaan relawan teman difabel. Nah, relawan teman difabel inilah yang mensupport implementasi dari gagasan-gagasan yang kami di Pusdis bangun. Jadi sudah cukup banyak kegiatan yang kami lakukan setelah berdiri Pusdis ini 6-7 bulan ya. Mulai dari sosialisasi, kemudian beberapa kuliah umum, kemudian Equal Rights Fiesta itu memperingati Hari Disabilitas Internasional selama 1 pekan. Lalu ada lagi pelatihan untuk para relawan, lalu seri dialog disabilitas, kemudian ada banyak kelas-kelas bahasa isyarat sudah dilakukan setiap minggu ya, waktu itu malah sempat 2 kali seminggu. Kemudian event-event lain yang sifatnya kayak mengenalkan difabel, atau kami melakukan mini tour begitu. Jalan ke perpustakaan sama-sama, kemudian ke rektorat, ke fakultas-fakultas lain, dan itu peran relawan teman difabel. Bahkan sekarang ya, relawan teman difabel itu memberikan layanan mobilitas, layanan komunikasi, layanan belajar untuk mahasiswa-mahasiswa difabel, dan mulai terjadwal. Nah, itu satu kekuatan utama. Nah, selebihnya itu juga dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas itu mudah sekali kami mendapat dukungan untuk ketika menghadapi kendala misalnya, dan beberapa juga cepat merespon. Seperti di FISIP Unhas itu beberapa bagian sudah ada RAM-nya. Dari rektorat juga masuk ke perpustakaan, saya lihat tiba-tiba sudah ada RAM, ya walaupun RAM-nya sederhana, tapi paling tidak kalau bawa teman yang berkursi roda itu tidak harus setengah mati, ada 4 orang yang harus bantu angkat. Nah, walaupun agak terjal, tapi itu menurut saya dukungan-dukungan yang yang membuat ada kebanggaan lah gitu. Ya, kalau dari Bapak sendiri nih, selain dengan kesibukan sebagai ketua Pusat Disabilitas Unhas ini, apakah ada kesibukan lain yang saat ini sedang berjalan? Iya, saya adalah staf pengajar Departemen Ilmu Administrasi. Nah, selain kesibukan itu tentu saja saya mengajar, kemudian masih juga mengisi sejumlah seperti pelatihan juga. Saat ini saya adalah koordinator regional untuk evaluasi pencapaian ASEAN Enabling Master Plan 2025, dan juga dalam waktu dekat ini ada kuliah umum di UGM, di mana saya diminta untuk bicara politik disabilitas, dan lain-lain kesibukan dengan para relawan ini. Kami suka having fun.
Ya, di tengah kesibukan ini, bagaimana cara dari Bapak sendiri itu untuk membagi waktu antara bekerja dengan menghabiskan waktu dengan teman-teman mungkin atau dengan keluarga juga? Saya tidak pernah membagi waktu, saya hanya bekerja menyesuaikan pekerjaan apa yang harus saya selesaikan dan itu mengalir saja. Ya. Ya, kalau dari tantangan di pusat disabilitas ini yang selama ini dihadapi itu kira-kira apa saja itu? Tantangannya selama ini belum begitu terasa sih. Kenapa belum begitu terasa? Karena ada mekanisme yang kami bangun untuk bisa diselesaikan. Jadi yang paling pertama itu tantangan kalau masih bisa kami hadapi sama-sama, staf Pusdis maupun relawan teman difabel bisa handle, maka kami handle. Tapi kalau ada hambatan, kami mulai menggunakan pimpinan menyampaikan bahwa ada kendala, dan biasanya tindakan-tindakan cepat itu bisa mereka ambil semacam tindakan diskresi ya. Jadi belum melihat kebijakannya apa, pokoknya karena ini emergensi, ini harus cepat dilakukan. Ini berlaku bukan hanya kebijakan-kebijakan yang strategis seperti misalnya terkait dengan perkuliahan, bahkan sampai hal yang sangat sederhana, sangat teknis, misalnya soal kebutuhan yang misalnya butuh kendaraan untuk menjemput atau ke suatu tempat, nah itu bisa dengan cepat sekali. Iya. Kalau dari Bapak sendiri ini, kira-kira ada tidak sosok yang menginspirasi, yang memotivasi Bapak hingga saat ini? Terkait disabilitas? Iya, boleh. Kalau disabilitas itu banyak yang menginspirasi saya, walaupun mereka tidak mau menjadi subjek atau objek inspirasi saya. Teman-teman saya yang sangat aktif, dan saya banyak belajar dari mereka terkait gerakan disabilitas atau pengetahuan dan pengalaman menjadi difabel. Saya mungkin tidak bisa mengalami menjadi difabel, tapi saya mendengar banyak sekali cerita dari teman-teman difabel, bagaimana mereka mengalami hidupnya. Nah, dengan cerita itu membuat lebih sensitif. Kalau mau menyebut nama, misalnya Hari Kurniawan. Hari Kurniawan ini sekarang komisioner HAM, Komnas HAM. Dia aktivis difabel sudah sejak lama, dan saya beberapa kali bekerja sama dia, khususnya respon bencana. Kami pernah sama-sama mendirikan tim relawan inklusi. Yang kedua tentu saja Mas Joni Yulianto, itu kawan saya, dan Mbak Ipung. Mbak Ipung itu paralegal, dia pengguna kursi roda tapi paralegal dan sangat memahami ilmu hukum dalam konteks disabilitas, walaupun misalnya pengetahuan itu dia dapatkan dari pengalaman sehari-hari dia sebagai paralegal, pendampingan difabel berhadapan dengan hukum. Itu kira-kira. Kalau untuk quotes begitu atau kata-kata yang buat termotivasi, apakah ada yang membekas sampai saat ini? Dari mereka? Ya. Apa ya? Kalau iya, yang membekas itu perlakuan terhadap difabel itu tidak berbasis rasa kasihan, gitu. Tapi bersikap biasa saja, dan ya tidak berbasis rasa kasihan, karena dengan itu kita menghilangkan prasangka atau kecurigaan atau memandang atau menghadapi teman disabilitas sebagai orang sakit misalnya, atau orang tidak mampu. Saya kira itu sering sekali saya dengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, kalau dalam waktu dekat ini kira-kira apa
goals yang ingin dicapai untuk baik itu dari Bapak sendiri ataupun sebagai ketua dari Pusat Disabilitas Unhas ini? Iya, kami kan baru selesai rapat kerja, dan ini rapat kerja kemarin di Malino itu sudah tersusun sejumlah rencana yang akan kami lakukan, khususnya dari aspek riset dan pendampingan atau layanan disabilitas. Mudah-mudahan tahun 2024 target itu bisa tercapai. Kalau saya secara personal, Kepala Pusat Disabilitas, saya ingin tahun ini Universitas Hasanuddin lantai 1 minimal itu sudah bisa akses, artinya kursi roda atau teman-teman netra yang kalau mau lewat itu tidak ada distraksi atau hambatan. Lantai 1 saja. Iya. Oke, terakhir nih Pak, boleh mungkin disampaikan kesan-pesannya untuk dan harapan-harapan bagi Sobat IDEN? Iya, Unhas menerima difabel itu sudah cukup diketahui publik ya. Jadi saya menduga akan semakin banyak mahasiswa difabel hadir di Universitas Hasanuddin. Saya berharap teman-teman sahabat IDEN bisa turut berkontribusi dalam upaya membuat kampus kita ini lebih ramah terhadap difabel. Kalau teman-teman melakukan kegiatan bisa melibatkan difabel. Kalau mau bekerja sama-sama difabel bisa bergabung bersama-sama kami di Pusat Disabilitas Unhas. Demikian. Ya, itu dia tadi pesan-pesan dan harapan dari Bapak Ishak Salim selaku Ketua dari Pusat Disabilitas Unhas. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya yang begitu luang dengan menceritakan sejumlah banyak pengalaman yang mungkin dapat menginspirasi teman-teman dari Sobat IDEN juga. Terima kasih banyak waktunya Pak. Ya, dan terima kasih bagi teman-teman Sobat IDEN yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Jum Nabila. Sampai ketemu di episode Idealog berikutnya.